Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bahan ajar digital. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Materi kelas 5 SD bersama saya Elfri Deplin SSIMPD DT Cross 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawaleman, Kota Bengkulu. Kita belajar kali ini dengan muatan IPA. Ayo kita pakai masker dan cuci tangan. Kita tetap harus mengingatkan diri sendiri dan orang lain untuk terhindar dari COVID-19 dengan cara menggunakan masker dan selalu mencuci tangan setiap 1 jam sekali ketika kita berada di luar ruangan dan di luar rumah. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita ingat kembali apa saja telah kita pelajari kemarin. Apa saja ya? Apa saja gangguan pada organ pencernaan? Gangguan pada organ pencernaan diantaranya adalah sariawan, sakit gigi, dan MA, sembelit, diare, dan usus buntu. Apa saja penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia? Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia diantaranya adalah makan tidak teratur, memakan makanan yang basi dan tidak bersih. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan makanan dan memakan makanan yang sehat, serta tidak jajan sembarangan dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kira-kira apa lagi yang belum? Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan, itu sangat penting sekali. Nah, ini dia yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Kemudian, kita akan belajar makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Untuk itu, kepada teman-teman yang belum menyimak materi kemarin, boleh kembali menyimak video sebelumnya. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Standar kompetensi dari pelajaran kita yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Menyajikan karya berupa poster, model, dan bermain peran tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Indikatornya adalah membandingkan organ pencernaan hewan dan manusia, membuat bagan pencernaan organ manusia dan fungsinya. Tujuan pembelajarannya dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian diharapkan mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Dan kita akan belajar dengan video pelajaran berikut ini. Kita masuk yang pertama ya, gangguan pada organ pencernaan manusia. Sekali lagi, ini adalah lanjutan materi sebelumnya. Nah, masih ingat organ pencernaan manusia? Ya betul, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Ini merupakan urutan dari organ pencernaan manusia. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam tubuh. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Yang sering kita ingat adalah pada tenggorokan itu ada gerakan peristaltik. Lambung
berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Nah, kalau di lambung terjadi kimiawi karena zat asam, maka di mulut disebut juga dengan kinetik atau menggunakan gigi. Pada usus halus, di usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Sedangkan di usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan yang masih tersisa. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, berikut adalah faktor penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat itu sangat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan. Sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar disebut dengan sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Berikutnya adalah pola makan yang tidak teratur. Ini dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Dan yang ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi, diare dan kolera biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus. Bakteri dan virus dapat menyebabkan makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Jadi biasanya bakteri dan virus itu terjangkit ketika proses yang tidak bersih. Nah, bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Apalagi di fenomena sekarang ya, kita harus terhindar dari sesuatu yang membuat imunitas kita lemah. Jadi harus kita menjaga organ pencernaan manusia agar tetap sehat. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, ini adalah makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Yang pertama adalah buah-buahan. Manfaat dari kandungan nutrisinya, serat yang berperan penting dalam menjaga fungsi saluran pencernaan itu adalah vitamin C, yang penting untuk menjaga jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Folat yang berperan penting dalam pembentukan darah dan materi genetik. Kalium yang dapat membantu menjaga tekanan darah dan fungsi sistem saraf. Manfaat buah bagi kesehatan tubuh, mengkonsumsi buah-buahan setiap hari merupakan pola makan yang baik dan dapat menunjang gaya hidup sehat. Beberapa manfaat buah bagi kesehatan tubuh antara lain adalah mencegah obesitas dan menjaga berat badan menjadi ideal, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, menurunkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, stroke, penyakit jantung, kanker, dan hipertensi, menjaga dan mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit, menjaga kesehatan mata, dan mencegah penyakit mata terkait penuaan dan katarak. Yang kedua adalah sayur-sayuran. Untuk mengatasi masalah seperti ini, sayuran dan buahan berguna untuk memberikan asupan serat pada organ pencernaan kita. Sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan serat tinggi antara lain bayam, kubis, wortel, pepaya, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sayuran terbaik untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker yaitu lobak, kelabu, dan jamur. Bisa juga paprika merah dan bayam yang berguna untuk melemahkan benih kanker dalam tubuh seseorang. Mengkonsumsi sayuran adalah cara terbaik untuk menghilangkan efek polusi di dalam tubuh dan menetralisir racun dalam organ melalui proses yang dinamakan detoksifikasi.
Banyak sayuran mengandung air 85-95% yang membantu melembabkan kulit dan mengurangi keriput. Bila mengkonsumsi dijalankan secara teratur, ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Kita juga dapat mengkonsumsi buah-buahan dan menghindari makanan instan. Selain itu juga kita harus banyak berolahraga rutin. Nah, makanan yang sehat bagi sistem pencernaan selanjutnya adalah biji-bijian. Ada banyak biji-bijian di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biji wijen. Wijen putih mengandung serat sebanyak 21,6 gram per 100 gram. Banyak mengandung vitamin E, kalium, kalsium, magnesium, dan seng. Kacang merah itu adalah kandungan serat yang paling tinggi. Selain itu juga dia mengandung vitamin B, karbohidrat, kalium, kalsium, magnesium, dan seng. Kedelai hitam selain mengandung serat, dia juga mengandung gizi protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin B, kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor. Kacang mete juga demikian, memiliki manfaat vitamin E, memperlambat penuaan dini, dan lain-lain. Beras merah, walaupun kecil, dia tetap memiliki kadar serat. Kedelai juga mengandung protein, provitamin A, vitamin B1, vitamin B2, lecitin, dan serat yang tidak larut dalam air. Jagung juga mengandung provitamin A, B2, B1. Selain itu juga masih memiliki karbohidrat, fosfor, kalium, dan kalsium. Nah, banyak sekali apa yang sudah kita pelajari ya teman-teman hari ini. Baik, dan tugas dan latihan kalian di rumah itu adalah perhatikan link video berikut, kemudian kalian lihat di deskripsi terakhir, kalian akan menemukan link pekerjaan selanjutnya. Atau tanyakan dengan guru kelas kalian ya teman-teman hebat. Semangat belajar, semoga sukses dan selalu bahagia. Demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga organ pencernaan dengan baik, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan dan minuman halalan thayyibah, bergizi dan tetap bahagia. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, semangat belajar, dan tetap bahagia.